Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi pada saat ini berjumpa dalam renungan singkat. Walaupun renungan singkat, tetapi ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penghiburan, boleh menjadi jalan keluar ketika kita berada di dalam setiap pergumulan hidup ini. Karena hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang tidak mudah. Dan tema pada saat ini yang saya beri judul adalah berpeganglah pada Allah. Berpeganglah pada Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Lois Albert pernah menulis dalam sebuah buku yang menceritakan dua kisah seorang petugas pelaut yang bertugas untuk menjaga setiap kapal-kapal yang akan keluar untuk melakukan perjalanan yang jauh. Suatu ketika mereka sedang bertugas di satu malam suntuk, terjadi badai. Nah, saudara, waktu terjadi badai itu, mereka diombang-ambingkan oleh gelombang pada saat itu. Dan apa yang terjadi? Salah satu dari antara mereka terjatuh ke laut, terhempas ke laut. Mengapa ia terhempas ke laut? Dan yang anehnya, yang terjatuh tersebut adalah orang yang berada di dalam ruangan yang kelihatannya terlindung, tetapi dia yang terjatuh. Sementara temannya yang satu yang berada di luar, yang berada di dekat pantai, itu tidak terjatuh. Ternyata apa yang menyebabkan saudara orang ini bisa terjatuh dan tenggelam di laut? Salah satunya adalah karena ia tidak berpegang. Karena ia tidak berpegang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah gambaran daripada kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita berada dalam gelombang kehidupan, kita sering lupa untuk berpegang kepada Allah, kepada Tuhan kita. Ini kemungkinan diakibatkan oleh karena kehidupan kita merasa baik-baik saja. Sehingga ketika menjalani kehidupan dengan baik saja, kita menganggap semuanya lancar-lancar saja. Kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Sehingga apa, saudara? Kita tidak terbiasa untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Atau mungkin juga karena kehidupan kita susah, menganggap tidak mungkin atau tidak ada jalan keluar ketika kita berpegang kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan yang saya mau bagikan pada saat ini mengatakan di dalam Kejadian 1 pasal 1 yang berkata demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini adalah ayat yang pertama dari pasal yang pertama. Ketika kita membuka Alkitab yang kita baca ini, dia terletak paling depan, yang pertama-tama. Tentu ini bukan satu kebetulan, ditulis di paling awal dari kitab ini. Tentu ada rencana Tuhan yang paling besar di dalam kehidupan manusia, supaya manusia tahu sesungguhnya pada mulanya itu berasal dari Allah. Semua yang terjadi, semua yang ada di alam semesta ini, tidak ada satupun di luar dari ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, ini mau menunjukkan, mau mengajarkan kepada kita bagaimana sesungguhnya kehidupan kita itu berasal daripada Allah. Dan kita harus juga bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ini bukan hanya menunjukkan bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah, tetapi melihat bagaimana kita boleh belajar di sini bahwa segala sesuatu itu juga ada maksud dan rencana Allah ketika Ia menciptakan segala sesuatu, termasuk saudara dan saya. Ketika Allah menciptakan saudara dan saya, berarti ada maksud dan tujuan daripada Allah. Dan harus kita sadari bahwa maksud dan tujuan daripada Allah itu baik adanya. Tetapi sayang di balik sayang, kita bisa lihat bahwa kejatuhan manusia itu karena kesombongan daripada manusia itu sendiri. Manusia mau
melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya sendiri. Ia tidak mau lagi taat kepada Allah. Mereka tidak mau lagi bergantung sepenuhnya kepada Allah, karena mereka mungkin menganggap mereka diri mampu, sehingga manusia jatuh di dalam dosa. Manusia dihempas oleh Allah, sehingga manusia tidak berdaya. Karena kesombongan, manusia tidak berpegang kepada Allah. Tetapi di balik itu semua, karena cinta kasih Allah, kasih sayang Allah kepada manusia, Dia tidak menginginkan manusia itu binasa. Dia tidak menginginkan manusia itu berada di dalam satu kuasa kegelapan. Ia mau membebaskan manusia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Agar supaya apa? Manusia boleh bangkit kembali dari keterpurukannya. Manusia boleh terlepas daripada cengkraman dosa yang membuat manusia itu tidak berdaya. Agar manusia bisa kembali kepada penciptanya yang semula. Mari kita sadari bahwa sumber dari segala sesuatu adalah dari Allah. Termasuk kekuatan kita. Ketika kita berada di dalam persoalan, apakah itu persoalan rumah tangga, persoalan pendidikan, persoalan ekonomi, mari saudara, kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Jangan kita berjalan sendiri. Jangan sampai terjadi peristiwa seperti yang lalu, di mana manusia jatuh ke dalam dosa. Itu karena kesombongan. Mereka tidak mau taat kepada Allah. Mereka tidak mau berpegang kepada Allah. Mereka lupa. Mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu berasal dari Allah dan ada rencana Allah. Nah, ketika kita bergantung kepada Allah, artinya kita berjalan seturut dengan kehendak Allah. Dan pasti Allah akan membukakan jalan ketika saudara berjalan bersama dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas dan terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin.